Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kepada calon ulama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sama-sama kami banggakan semua, wabil khusus kepada pengatur waktu, penata acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian ilmu tasawuf. Alhamdulillah kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada saat yang insya Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam nikmat karunia untuk kita sekalian. Terutama kita masih diberikan nikmat usia, nikmat sehat, nikmat taufik, dan juga nikmat hidayah. Yang alhamdulillah juga pada saat ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh kegembiraan. Dalam arti kegembiraan kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Anda semua ditakdirkan oleh Allah bisa memasuki bagian dari MUI Kabupaten Bogor, yaitu PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Yang keberapa nih? Yang ke-18. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda semua dalam proses PKU ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin, dan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya kembali diberikan tugas atau satu kegiatan yang alhamdulillah saya udah berapa tahun ya, saya juga sama seperti Anda sekalian, ini lulusan dari PKU angkatan 6. Berarti sudah berapa tahun ya kira? Subhanallah. Udah berapa? 12 tahun ya. Subhanallah, sama seperti saudara-saudara semua. Jadi apalagi saya sudah berkeluarga. Ini udah berkeluarga belum? Ada sudah berkeluarga ada. Sudah berkeluarga. Jadi memang awal-awal masuk PKU pendidikan dari Sabtu Minggu meninggalkan keluarga, aduh, masya Allah ya. Itu 2 hari nggak ketemu sama istri sama anak, masya Allah. Juga sama santri juga. Awal-awal memang rada ngarumas gitu, cek Sunda gitu. Tapi alhamdulillah, terus bahkan yang saya rasakan itu sedikit ya, saya cerita tentang PKU dulu lah. Jadi waktu awal itu pendidikan PKU itu ya ada olahraga dulu itu, olahraga. Nah itu kegiatannya kayak anak-anak gitu, TK atau loncat-loncat gitu. Saya pikir ini gimana PKU ini, kok kayak TK gitu loncatan gitu ya. Kayak anak-anak di daerah mana di situ. Nah tapi terus berjalan ya, alhamdulillah ternyata berkah dari guru-guru PKU ya, wabil khusus kepada Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji dan para kesepuhan-kesepuhan. Ini udah banyak yang meninggal juga, guru-guru dari MUI untuk PKU ini gitu ya. Dan ini alhamdulillah setelah selesai, subhanallah, banyak sekali manfaat hikmah dari mengikuti PKU ini. Ya terutama ya kita banyak silaturahim,
kemudian juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh para dosen di PKU untuk kami dari peserta PKU. Alhamdulillah. Dan sekarang saya berdomisili di Cisarua dan juga termasuk pengurus dari MUI Cisarua, termasuk pengurus daripada MUI Kabupaten Bogor. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap mudah-mudahan Anda semua ya selalu semangat dan niatkan lillahi ta'ala. Ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan akan segala yang kita lakukan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan membahas, mengkaji tentang tasawuf. Ini sekedar pengetahuan saja, sebab ilmu tasawuf itu pada dasarnya adalah ilmu amaliyah. Jadi ilmu yang harus dipraktekkan. Ya, cuma kita tidak akan bisa mempraktekkan tanpa adanya ilmu. Dan saya alhamdulillah untuk PKU angkatan 18 ini saya melihat daripada wajah-wajahnya ini, aura-auranya ini sudah memancarkan aura sufi-sufiyah. Subhanallah ya. Yang saya maksud sufi itu suka ngopi gitu. Suka ngopi. Subhanallah. Tapi insya Allah mudah-mudahan soleh-solehah lah semua ya. Amin. Saudara-saudara, sebagai pengantar untuk ilmu tasawuf, nanti saya berharap saudara-saudara, saya yakin mungkin semua pernah mondok atau setidaknya pernah belajar bahasa Arab. Jadi untuk kitab pokok kita, acuan kita adalah kitab Al-Hikam ya. Kitab Syarah Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun untuk memasuki pada kitab itu saya sudah membuat pengantar untuk tasawuf. Ini mudah-mudahan meskipun singkat ya. Jadi ini Allah sekali lagi memberikan ilmu serta pencerahan untuk kita sekalian. Sebelum saya lanjutkan, mari kita untuk membaca suratul Fatihah sebagai adab ta'lim. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga kepada guru-guru saya dari kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa jami' akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati khususan. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tolong dibaca ya. Siapa namanya siapa? Siapa? Diki ya, silakan baca dari sini. Sampai sini. Ya. Alhamdulillah ala aqayahul azimati wa hikmatil mansurati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamatil mahmudati wa ala alihi wa ashabihi as-salikina fituruqil mardiyati wa ba'du. Ya. Jadi di sini ada muqaddimah yang berisi tentang bara'atul istihlal. Ya. Jadi ada pembukaan yang mengarah pada kajian yang akan kita pelajari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala atayahul azimah, atas pemberiannya yang
agung. Wa hikamihi, dan hikmah-hikmahnya al-manthurati, yang tersebar. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas segala pemberian dan segala hikmah-hikmah yang tersebar. Wassalatu wassalamu, salawat beserta salam, ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil maqamatil mahmudah, pemilik makom-makom atau kedudukan-kedudukan yang terpuji. Wa ala, menempuh fit turuqil mardiyati, dalam jalan-jalan yang diridhoi. Nah, ini sebagai pembukaan. Ya, boleh dilanjut sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna tasawufa wa yuqalu lahu ilmu batini min ajallil ulumi qadran wa 'azamiha mahallan wa fakhran wasnaha syamsan wa badran wa qad fadallallahu ahlahu 'alal kaffati min ibadihi ba'da rusulihi wa anbiya'ihi salawatullahi wassalamuhu alaihim wa ja'ala qulubahum ma'dinal israri ma'dinal asrari wahtassahum min bainil ummati bitawali'il anwari fahumul ghiyathul lil khalqi wadairuna fi umumi ahwalihimu ma'al haqqi. Ya, baik. Tolong di ke ataskan dulu. Ya. Fa'lam, apa artinya? Ketahuilah. Anna tasawufa, bahwa sesungguhnya ilmu tasawuf, wa yuqalu lahu, dan dikatakan pula atau disebut juga ilmul batin. Jadi tasawuf itu disebut juga ilmul batin. Jadi Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu zohir dan ilmu batin. Kalau ilmu zohir itu ilmu yang nampak. Arti yang nampak itu yang mengatur urusan zohiriyah. Seperti fikih, ya, mengatur tata cara beribadah zohir. Nah, itu diantaranya ilmu zohir. Ilmu hadis, ilmu ilmu alat, ya, itu disebut ilmu zohir. Ada ilmu batin. Jadi ilmu batin itu ilmu yang mengkaji tentang hati, ya, itu disebut ilmu batin. Nah, ilmu tasawuf disebut juga ilmu batin. Nah, min ajalil ulumi qadran. Jadi ilmu tasawuf atau ilmu batin itu adalah di antara ilmu yang sangat agung, yang sangat tinggi, ya, qadron, derajatnya, kadarnya, derajatnya atau ukurannya. Subhanallah. Jadi ini kata para ulama, saya mengutip dari kitab Tanwirul Qulub. Ya, jadi Imam Syekh Al-Qurdi itu beliau menjelaskan bahwa tasawuf adalah di antara ilmu yang sangat besar, yang sangat agung kedudukannya. Kemudian wa a'zamiha mahallan wa fakhran, dan di antara ilmu yang sangat besar, mahallan, apa mahallan? Tempatnya, wa fakhran, dan kebanggaannya. Jadi ilmu tasawuf ini ilmu yang sangat besar, ya, tempatnya, kemudian kebanggaannya. Bahkan wa asnaha syamsan wa badran, ilmu yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi bagaikan apa syamsan, wa badran.
sangat tinggi. Jadi ini pujian dari ulama-ulama ahli tasawuf. Wa qad faddalallahu ahlahu, dan sungguh Allah telah mengunggulkan ahlahu, ahli siapa? Ahli tasawuf, alal kafati, atas seluruhnya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, ba'da rusuli, setelah para rasulnya, wa ambiyai, dan setelah para nabinya, sholawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi saudara-saudara, ahli tasawuf ini sudah menjadi fakta, ya. Itu Allah berikan karunia, Allah berikan keutamaan, Allah berikan keistimewaan di atas semua hamba-hambanya setelah para nabi dan rasul. Maka kita mengenal para aulia, ya, para kekasih Allah itu selalu dikenal, selalu dikenang, selalu disebut-sebut. Bahkan meskipun mereka itu sudah meninggal berabad-abad, tapi tetap namanya itu dikenang dan ilmunya selalu direguk oleh manusia-manusia setelahnya. Ya, sebagai contoh, ya, Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali? Beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam, mungkin ribuan tahun yang lalu, ya. Tapi kitabnya Ihya, kitabnya Minhajul Abidin, kitabnya Bidayatul Hidayah itu selalu dipelajari. Termasuk kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Subhanallah, orangnya sudah meninggal, tapi ilmunya, kitabnya, karyanya selalu dikaji. Bahkan bukan saja di kita, tapi ini di semua, di seluruh dunia, terutama di universitas-universitas, itu karya Ibnu Athaillah, kitab Hikam ini sudah banyak dialihbahasakan. Kemudian wa ja'ala qulubahum, dan Allah jadikan qulubahum, hati mereka. Siapa hati mereka? Ahli tasawuf, ma'dinal asrar. Apa ma'din? Sumber. Al asrar, rahasia. Jadi hati ahli-ahli tasawuf, ya, terutama orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sudah masuk makom musyahadah, nah itu hatinya itu menjadi sumber dari segala rahasia. Jadi makanya itu kadang-kadang kepintaran mereka, kecerdasan mereka itu sudah di atas rata-rata. Jadi mereka itu kadang-kadang tahu. Sampai lauhil mahfud saja kadang-kadang mereka diberitahu oleh Allah. Apalagi yang namanya hati. Hati sesama manusia itu mereka diberitahu. Itu yang disebut dengan ilmu muka syafah. Nah itu jadi ma'dinal asrar, rahasia-rahasia. Karena para aulia itu mereka akan mendapatkan ilmu laduni. Nah, nanti kita akan bahas ke depan nanti. Kemudian waqtasohum. Apa waqtasohum? Dan Allah memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada mereka. Mimbainil ummati, di antara manusia, bitawali'il anwari, dengan apa tawali? Bitawali'il anwari, dengan munculnya cahaya. Jadi dari mereka itu muncul cahaya. Dalam artian bukan cahaya seperti begini, bukan seperti lampu begitu. Tapi secara rahasia daripada Allah. Jadi mereka orang-orang yang ahli tasawuf itu, orang-orang yang ahli Allah itu, mereka memiliki daya tarik ilahiyah, hingga orang-orang itu ingin mendekat kepadanya seperti magnet, ya. Jadi orang-orang yang ahlullah itu kadang-kadang banyak orang yang ingin berdekatan dengan dirinya, ya. Ingin apa? Ya ingin merasakan kenyamanan, ketentraman batin. Kadang-kadang tidak ngomong, ahlullah itu hanya duduk, tapi itu ada satu kenyamanan, ketentraman. Itu karena mereka memiliki tawali'il anwar. Fahum al-giyas, mereka itu adalah
Gias. Apa al-gias? Penolong. Lil khalqi, untuk makhluk, bagi makhluk. Jadi jangan dikira seperti orang-orang yang ma'rifat, ya termasuk pada waliun min auliyaillah, para aulia, itu mereka adalah orang-orang pilihan yang menjadi penyayang, yang sangat penyayang bagi makhluk-makhluk Allah. Makanya jadi yang namanya wali itu nggak ada yang misalnya mencelakakan orang, atau ada wali tapi kata-katanya itu misalnya menyakiti orang, itu berarti dipertanyakan, itu mungkin bukan wali, itu namanya mungkin ya. Wali kota bisa jadi mungkin ya. Nah ya, jadi nggak ada. Jadi ingat, jadi yang namanya wali itu orang yang sudah mengenal dirinya dekat dengan Allah. Allah itu maha penyayang, maka dia ada menjadi representatif daripada sifat-sifat kemurahan Allah. Jadi tidak ada yang namanya wali itu mencelakakan orang, atau membuat kerusakan, atau memfitnah. Nah itu berarti bukan wali. Sebab wali itu adalah penyayang. Kemudian wadairun. Apa wadairun? Daro ya duru, bukan doer ya. Dawar. Apa dawar? Berputar. Wadairun, dan selalu berputar, berkeliling. Fi umumi ahwalihim, dalam keumuman ahwal. Apa ahwal? Keadaan atau perilaku mereka ma'al haqi, bersama Allah. Jadi para ahli tasawuf itu memang secara pandangan itu ada memang manusia seperti kita, tapi mereka itu secara batin selalu bersama Allah. Nah ini dibuktikan, dicontohkan dalam salah satu riwayat sirah Nabi, ketika Nabi dengan Abu Bakar masuk ke gua Saur berlindung dari kejaran kafir Quraisy. Abu Bakar itu sampai merasa khawatir begitu Abu Bakar melihat ke atas, ternyata kaki-kaki kaum Quraisy itu sudah ada di atas gua Saur. Sampai menggigil Abu Bakar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, ya, jangan takut, ya, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, karena Allah bersama kita. Nah ini menjadi sebenarnya menjadi simbol-simbol ajaran tasawuf di situ. Karena nanti pada puncaknya kita mengkaji tasawuf adalah agar kita ini selalu connect dengan Allah dimanapun kita berada. Nah, ya kalau kita connect, kita merasa dekat dengan Allah, ya berarti mau tidak mau kita harus meniru daripada sifat-sifat Allah. Kalau Allah sifatnya Rahman, penyayang, Allah sifatnya pengasih atau penyayang, nah maka kita pun harus memiliki sifat pengasih dan penyayang. Ya tentu ya pengasih dan penyayang kita ya berbeda hakikatnya dengan Allah. Tapi setidaknya kita memiliki sifat ya dedehnya, dalam Sunda merasa dedehnya. Lihat orang itu tidak muncul dari kebencian, tapi muncul dari rasa sayang. Termasuk ada orang misalnya penjahat. Nah, orang penjahat pun ya kita lihat manusianya, kita harus sayang pada manusianya. Kita benci akan perilakunya. Nah, oleh karena itu kita jangan misalnya mencemoohkan. Oh dasar kau bangsat, ahli neraka. Nah itu sudah lain masalah itu. Nah itu sudah tidak ada rasa rahman lagi. Tidak ada perasaan rahim lagi. Nah nanti dalam tasawuf kita akan ditingkatkan rohani kita ini menjadi rohani yang memiliki sifat rahman dan rahim. Maksudnya rahman dan rahim itu berarti di luar sifat Allah. Jadi kita meniru, sekedar meniru. Jadi jangan merasa asapang solehna gitu ya. Merasa asapang surgana. Nah, itu sangat dibenci dalam tasawuf. Karena itu masuk ke dalam ujub takabur. Baik. Boleh dilanjut? Silakan.
Wayam bagi likulli may yuridu ta'allumahu ayyatasawwaruhu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wala yahsulu at-tasawwuru illa bima'rifatil mabadi'il asyrati taliyah. Oke. Wayam bagi dan seyogyanya. Ya, seyogyanya, seharusnya likulli may yuridu ta'allumahu, bagi siapa saja yang akan mempelajari apa? Tasawuf. Ayyatasawwarahu, ya, untuk apa? Membayangkan, menggambarkan ilmu tasawuf qabla syuru'i fi, sebelum memulainya. Agar apa? Liyakuna ala basiratin fi, agar dia itu ala basirah. Apa basirah? Apa? Basirah itu dari kata basirah, jadi mata hati. Jadi agar dia itu, kalau dalam bahasa kitabnya itu waspada, ya. Waspada itu artinya dia cerdas, ya. Agar dia itu cerdas pihi di dalam mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian wala yahsulu tasawwur. Wala yahsulu, dan tidak akan hasil, tidak akan dapat at-tasawwuru, gambaran dari ilmu tasawuf illa bi ma'rifatil mabadi'il asyarati taliyah, kecuali dengan mengetahui mabade, prinsip ilmu yang 10 ataliyati yang berikut ini. Jadi kita akan mengkaji ilmu tasawuf, ya, kita tidak akan bisa sampai pada ilmu tasawuf tanpa mengetahui mabade atau prinsip ilmu yang 10. Baik, boleh dilanjut. Siap. Hal tasawuf tu'arifu kasiratun balagatul alfain ahsanuha wa ajma'uha hazani ta'rifani. Qala Ibnu Azibah rahimahullahu ta'ala, at-tasawwuf sidqut tawajjuhi ilallah bima yardahu wa min haitsu yardahu. Wa qala aidan at-tasawwuf ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu as-suluki ila hadrati malikil al-muluk wa tasfiyatul badan minar rozaili wa tahliyatuha bi anwa'i fadaili fa'awwaluhu ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun. Ya, lanjut. Walaqad kadat kutub tasawufi tujmi'u ala annahu sidqut tawajjuhi al-masyruti biridallahi. Ya, biridallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Oke. Kembali. Terus. Lanjut. Ya. Bisa. Enggak, ini ya, tolong di ini. Ya, ke atas lagi. Nah, udah. Falitasawufi ta'arifu kathir. Ilmu tasawuf memiliki ta'rif yang banyak. Balagotil alfain mencapai 2000. Subhanallah. Kayaknya nggak ada ilmu selain ilmu tasawuf yang definisinya itu sampai 2000. Subhanallah. Ya. Ahsanuha, apa ahsanuha? Yang paling baik, yang paling bagus, wa ajma'uha, dan yang paling komplit. Hadani ta'rifani adalah 2 ta'rif ini. Ya, jadi ini banyak. Sebenarnya kalau pengen lengkap tentang ta'rif tasawuf,
Jadi nanti Anda bisa lihat atau dalam aplikasi ya, namanya itu Haqaiqut Tasawuf. Ya. Jadi ada itu namanya, bisa di download itu nanti di namanya Haqaiqut Tasawuf nanti ya. Itu banyak sekali tarif-tarifnya. Nah, cuma di sini yang paling komplit di sini yang paling sederhana saja tapi bisa mencakup secara keseluruhan itu ada dua. Yang pertama adalah Ibnu Ajibah. Kata Ibnu Ajibah di dalam kitab Iqazul Himam, beliau menjelaskan at-tasawwufu, tasawuf adalah sidqut tawajjuhi ilallah. Sidqut tawajjuh. Apa sidqut tawajjuh? Kejujuran menghadapkan diri kepada Allah. Kejujuran menghadapkan diri kepada Allah. Bima yardahu, dengan apa saja yang diridhoi Allah. Wa min haitsu yardah, dan dari apa saja sama yang diridhoi Allah. Jadi artinya tasawuf itu secara sederhana adalah bagaimana cara menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Jadi idealnya memang tasawuf itu adalah ketika kita berada dimanapun, kita ini harus selalu menghadap kepada Allah. Baik ketika kita sedang sendirian, apalagi dengan banyak orang, kita harus menghadap Allah. Artinya kita ini selalu berdekatan dengan Allah. Nah ini kan kebanyakan kita ya kalau sendiri lagi sholat mungkin bisa jadilah kita sedang bersama Allah. Tapi ketika kita ngobrol dengan teman-teman kadang-kadang kita sudah lupa. Apalagi kalau kita sedang makan. Makannya enak ya, itu kita sudah lupa. Jangankan kepada Allah, teman kita aja sudah lupa gitu. Ya, karena kita sudah fokus kepada makanan. Kamu lamun lapar ya gitu. Lapar ya, kemudian makanannya enak kan gitu. Babaturan mesti ditanya gitu. Ya. Nah, kemudian waqala aidan. Apa waqala aidan? Nah, dan katanya juga, nah, at-tasawwufu, ilmu tasawuf, ilmun adalah suatu ilmu, suatu pengetahuan yu'rafu, yang diketahui bihi dengan ilmu tersebut, kaifiyatus suluki, cara menempuh ila hadrati malikil muluk, ya, untuk berdekatan dengan raja di raja. Apa raja di raja? Allah, king of the king. Raja. Maksudnya adalah Allah. Nah, jadi ilmu tasawuf adalah suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana caranya menempuh ya perjalanan menuju Allah. Itu ilmu tasawuf. Ya, karena kan begini saudara sekalian, dalam Al-Quran kan Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, apa artinya? Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Dari jiwa raga kita ini milik Allah. Ya, kalau milik Allah kan ibaratnya begini. Nih, kita punya HP. HP ini punya kita. Kalau HP ini punya kita, berarti terserah kita kan. Mau kita jual, mau kita simpan, bahkan mau kita lempar, kira-kira orang lain berhak nggak marah? Kita punya HP, kita lempar. Nah, orang lain marah. Ya, nah itu kan tidak ada hak orang lain marah. Kenapa? Karena ini HP-nya HP kita. Nah sekarang contoh, jiwa raga kita ini milik siapa? Milik Allah. Kalau milik Allah berarti bagaimana? Allah. Nah, oleh karena milik Allah maka bagaimana Allah? Kalau Allah memberikan kita sehat, alhamdulillah. Kalau Allah memberikan kita misal ujian, cobaan seperti sakit, nah, makanya kita pun sebenarnya kalau dalam tasawuf itu kita harus mengucapkan Allah. Sakit gigi
Alhamdulillah. Sakit perut, alhamdulillah. Ya, diputusin pacar, alhamdulillah. Iya, gitu. Kenapa? Karena ini semuanya milik siapa? Milik Allah. Nah itulah. Jadi nanti kita ya dengan ilmu tasawuf itu nanti akan seperti itu kita. Jadi kalau kita diberikan nikmat, alhamdulillah, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau kita diberikan ujian dan cobaan ya kita terima. Kenapa? Karena kita ini hakikatnya milik Allah. Bahkan nyawa kita pun akan diambil lagi oleh, ya sudah, tergantung Allah. Ya Allah. Ya, nah ini ada kata suluk. Jadi suluk ini sudah sekalian, nanti ada orang yang hatinya mungkin sudah rindu, ingin selalu bertemu dengan Allah. Jadi dalam setiap saat, setiap detik itu bagaimana caranya agar selalu berdekatan dengan Allah. Nah itu disebutnya suluk. Suluk. Orangnya disebut salik. Orangnya disebut salik. Nah salik itu orang yang sudah komitmen dirinya untuk berjalan secara rohani menuju Allah. Itu salik. Nah nanti dengan ilmu tasawuf, ya salik ini nanti ada ilmunya dan juga ada pembimbingnya. Nah pembimbingnya itulah yang disebut dengan mursyid. Ya, nah makanya nanti ilmu tasawuf ini tidak sembarangan. Jadi jangan misalnya ya kalau untuk sekedar kajian boleh kita baca, kita mengkaji kitab, silakan. Kalau untuk sekedar kajian, untuk sekedar ilmu. Tapi kalau kita sudah mau masuk terjun menjadi praktisi tasawuf, kita nggak boleh sendirian. Kita harus ada pembimbing, yaitu mursyid. Nah, itu harus ada pembimbing. Kalau nggak ada pembimbing, khawatir nanti gurunya adalah setan. Ini kejadian kemarin beberapa bulan yang lalu di Karawang. Ada seorang remaja, mungkin dia selalu mendengarkan kajian-kajian tasawuf di YouTube. Nah, akhirnya dia ada dorongan ingin ya masuk ke dalam suluk. Nah, terus dia lihat dalam buku-buku ternyata ada kitab ya untuk menuju Allah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia baca, dia amalkan apa yang ada di dalam buku itu tanpa memakai mursyid. Ya, akhirnya dia ibaratnya uzlah. Dia memencilkan diri atau mengasingkan diri, dia khalwat, dia nggak keluar dari kamar, kata ibunya di situ. Dan akhirnya sekalinya keluar dia jadi linglung. Nggak jadi linglung. Nah, tekataikan benar, tekataikan. Nah, akhirnya dia dirawat di rumah sakit jiwa. Na'udzubillahi min dzalika. Itu karena salah ya, dia nggak pakai pembimbing. Kemudian watasfiyatul badan minar radzail. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan badan minar radzail dari kotoran-kotoran atau dari sifat-sifat buruk ya, sifat-sifat yang hina. Wa tahliyatuha dan menghiasinya bi anwa'il fadaili dengan bermacam-macam keutamaan. Itu nanti dengan mengkaji ilmu tasawuf ya nantinya seseorang itu akan bisa membersihkan badannya jadi sifat-sifat buruk dan diganti dengan sifat-sifat yang utama. Fa'awaluhu maka apa sih? Fa'awaluhu maka mulanya ilmu tasawuf itu adalah ilmun. Jadi kalau kita nih mau suluk ya, kita mau menempuh perjalanan rohani ya, kalau kita ingin masuk ke dalam dunia tasawuf ya kita pelajari dulu ilmunya. Kemudian wa ausatuhu dan pertengahan daripada tasawuf amalun adalah amal. Nah, jadi gini. Saudara-saudara, jadi kalau orang sudah mau masuk ke dalam suluk ya, perjalanan rohani menuju Allah, itu pertama dia harus membekali dengan ilmu. Pakai ilmu dulu. Ilmu tasawuf dulu, yaitu pasti dengan bimbingan daripada mursyid.
Nah, nanti oleh mursyid dia diarahkan nanti kamu sholat sunatnya qobliyah ba'diyah nanti berapa rakaat, sholat hajatnya berapa rakaat, kemudian zikirnya berapa ratus, mungkin ribuan dan lain seterusnya. Nanti dibimbing. Ya, wa satu amal. Jadi amal. Dia puasanya terus dibimbing dia. Ya, zikirnya, zikir jaharnya, zikir khofinya terus dibimbing. Nah, itu pertengahan nih, baru pertengahan. Nah, wa akhiruhu mauhibatun, dan akhir daripada ilmu tasawuf mauhibatun adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam dunia suluk, awalnya dibimbing oleh seorang mursyid, nah nanti kesananya terus secara rohani, nanti Allah akan memberikan anugerah kepadanya. Nanti dalam ibadahnya dia menjadi semangat, ya, kemudian hatinya pun dia menjadi tenang, nyaman, dan akhirnya dia akan diberi mauhibah, anugerah. Apa anugerah itu? Ilmu laduni, kemudian berbagai macam semacam maunah gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, itulah definisi daripada ilmu tasawuf. Walaqad kadat, dan hampir kutubut tasawufi, kitab-kitab tasawuf, tujmi'u, sepakat ala annahu, bahwasanya tasawuf adalah sidqut tawajuh, ya, kejujuran menghadap diri kepada Allah, al-masyrut, yang disyaratkan biridullah, atas ridho Allah Subhanahu taala. Nah, inilah tentang ta'rif atau definisi daripada tasawuf. Baik, boleh dilanjut, silakan. Siapa? Ini akhwat ya. Ayo. Silakan. Ya. Ya. Wa maudu'uhu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maudu'uhu af'alul qalbi wal hawasi min haitsu tazkiyatu wa tasfiyah. Wa faidatuhu tahdzibul qulub, ma'rifatu alamul ghuyub, zauqan wa wijdanan, wan najatu fil akhirah, wal fawzu biridallah ta'ala, wa nailus sa'adatil abadiyah, wa tanwirul qulubi wasfa'uhu bihaisu yankashifu lahu umurun jalila, wa yashhadu ahwalan ajibatan, wa yu'ayinu ma amiyat anhu basiratu ghairih, wa'lam anna hadzal ilma laysa huwa al-laqlatan bilisani, wa innama huwa azwaqun wa wajdan wala yukhadhu min al-awraqi wa innama min ahlil azwaq, laysa yunalu bil qaili wal qal, wa innama yukhadhu min khidmatir rijal wa suhbati ahlul kamal. Ya, kelas. Ya, kembali ke atas, tolong. Nah, sekarang setelah kita tahu definisi daripada tasawuf, wa maudu'uhu. Apa maudu'uhu? Objek daripada ilmu tasawuf, af'alul qalbi wal hawas, perbuatan hati dan panca indera, min haitsu tazkiyatu wa tasfiyatu, dari segi membersihkan, wa tasfiyatu, dan menjernihkan. Jadi objek ilmu tasawuf itu, saudara-saudara, adalah ini, af'alul qalbi. Ya. Af'alul qalbi, perbuatan hati kita. Mana perbuatan hati kita? Contohnya apa? Ya, ikhlas,
rendah hati, kemudian kesombongan, ya, ria, pokoknya perbuatan hati aja. Nanti itu akan dibahas dengan ilmu tasawuf. Jadi nanti ada yang sifatnya mahmudah, ada madmumah. Itu af'alul qalbi. Termasuk wal hawas juga. Ya, panca indera kita, mata, telinga, mulut, tangan dan seterusnya. Itu dari segi membersihkan, pembersihan dan penjernihan. Ya. Kemudian wa faidatuhu. Faidah manfaat daripada apa? Ilmu tasawuf. Tahdzibul qulub. Apa tahdzibul qulub? Membersihkan hati. Ya kan, penyakit itu kan ada dua. Ya, jadi ada penyakit zohir, ada penyakit batin. Kalau penyakit zohir ya kayak badan kita ini gatal, ya, kemudian pusing atau sakit perut, ya, pegal-pegal. Nah, itu berarti penyakit zohir. Ada penyakit hati. Penyakit hati itu kayak tadi itu yang mungkin insya Allah udah pernah tahu lah, apa penyakit hati? Iri, ya, dengki, ujub, riya, takabur, sum'ah, macam-macam. Ya Allah. Dan itu kadang-kadang banyak orang yang tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena bisa jadi badannya sehat, tapi hatinya sakit. Hatinya sakit. Nah, itu nanti dengan ilmu tasawuf itu tahdzibul qulub. Kemudian wa ma'rifatu 'alamil ghuyub, dan ma'rifat. Jadi mengetahui zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Siapa tuh? Allah. Jadi ma'rifat. Jadi ini sudah di atas ilmu. Jadi ada ilmu, ada ma'rifat. Kalau ilmu sekedar tahu. Kalau ma'rifat, itu di atas tahu. Contoh misalnya. Kita tahu yang namanya Baitullah. Tahu Baitullah? Di mana Baitullah? Di mana? Di Mekah. Dan kita lihat kan? Nah, kita lihat. Nah, itu namanya apa? Kalau kita belum ke sana, itu namanya ilmu. Baru sekedar tahu. Nah, bagi orang yang sudah pernah ke sana, baik itu umroh maupun haji, apalagi pernah menyentuh Ka'bah, nah itu bukan ilmu lagi, tapi apa namanya? Ma'rifat. Nah, jadi nanti dalam ilmu tasawuf, ya, puncaknya adalah seorang salik itu, ya, bisa ma'rifat, mengenal Allah, ya, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, sebagai contoh begini jamaah. Kita tahu Jokowi nggak? Tahu Jokowi. Siapa Jokowi? Nah itu coba Jokowi punya istri. Siapa namanya istri? Siapa? Nuriana. Siapa Nuriana ya? Iriana. Nah, ya. Nah, itu berarti kita masih sekedar tahu. Coba kalau kita ke Jokowi, berarti kita tahu. Tapi kalau istrinya ke Jokowi tahu atau kenal? Istrinya, istri Jokowi ke Jokowi tahu atau kenal? Kita nih ke Jokowi, kita tahu bahwa Jokowi sebagai presiden, kan kita tahu tuh. Itu namanya ilmu. Udah bersentuhan belum dengan Jokowi? Kalau Ibu Iriana tahu atau kenal? Nah, kalau Iriana itu berarti ke Jokowi itu namanya ma'rifat. Ma'rifat. Karena sudah di atas daripada kenal. Nah, kalau kita di atas tahu, kalau kita kan sekedar tahu. Oh, lihat fotonya atau mungkin lihat videonya atau lihat foto apa? Ya, lihat atau dari kejauhan umpamanya, itu masih sekedar tahu. Tapi kalau yang namanya istrinya itu bukan tahu lagi, tapi itu ma'rifat namanya. Nah, sekarang gini, misal Jokowi dia punya jas atau dia punya punya kaos dalam. Jokowi punya kaos dalam. Lalu dijemur. Nah, terus kita melewati jemuran tersebut. Kira-kira kita tahu nggak bahwa
jemuran itu bahwa kaos atau kaos dalam itu kaosnya Jokowi. Tapi kita nggak tahu Jokowi menjemur ya kaos dalam di situ. Nah, begitu kita lewat, kita tahu nggak bahwa itu adalah kaos Jokowi? Kita nggak tahu. Nah, kalau Ibu Iriana begitu dia lewat, ya padahal Ibu Iriana nggak tahu Jokowi itu lagi jemur kaos di situ. Tapi kalau Ibu Iriana lewat, tahu nggak kira-kira? Oh, cek Ibu Iriana teh, wah ini kaos dalam suami saya nih, ya. Nah, dan bahkan bukan tahu lagi. Dia sudah Kenapa dia sudah ma'rifat? Karena dia sudah dekat. Kenapa? Oh, ngahiliwir bauna ini. Ngahiliwir bauna. Nah, itu namanya ma'rifat namanya. Nah, nanti kita dengan Allah itu dengan ilmu tasawuf akan dibawa ke sana. Kita supaya ma'rifat. Nah, nanti orang yang ma'rifat itu kan orang yang sudah ma'rifat nanti begitu melihat benda-benda yang ada di depannya ini, itu nanti yang kelihatan bukan manusia lagi. Tetapi yang kelihatan itu adalah daripada kekuasaan daripada Allah. Jadi makanya ketika orang yang sudah ma'rifat itu ketika melihat apapun, itu sudah tidak kelihatan lagi yang wujud zohirnya. Tapi yang kelihatan adalah tajallinya. Bagaimana? Itu sifat keagungan daripada Allah. Subhanallah. Makanya orang yang sudah ma'rifat dia tidak akan merasa sakit, ya, tidak akan merasa sombong. Dia diberikan nikmat, nah, dia tidak akan tergiur dengan nikmat itu. Akhirnya dia akan terus ingat kepada Allah. Sekalipun dia diberikan ujian dan cobaan, yang kelihatan adalah Allah. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian dzauqan wa wijdanan. Jadi ma'rifat ya, ma'rifat mengenal Allah itu dzauqan wa wijdanan. Dzauqan secara rasa, wa wijdanan dan perasaan. Nah, jadi makanya ilmu tasawuf itu disebut juga ilmu rasa. Ya, ilmu rasa. Jadi tasawuf itu nanti hati kita itu jadi tajam, ya, jadi tajam. Nah, karena ilmu rasa. Kemudian faidahnya wan najat fil akhirah, selamat di ya Allah. Ini ilmu tasawuf. Wal fauz bi ridallah. Apa wal fauz? Memperoleh ridha Allah. Wa nailu sa'adatil abadiyah, dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Ya, wa inna lillah wa inna ilaihi. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, ini akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kemudian wa tanwirul qalbi. Apa tanwirul qalbi? Menerangi hati. Jadi ilmu tasawuf itu nanti faedahnya hati kita bisa menjadi terang, wasofa'uhu, dan bersih atau jernih. Bihaitsu yankashifu, sekiranya nanti bisa terbuka lahu bagi orang itu, bagi orang yang mempelajari ilmu tasawuf, umurun jalilatun, urusan atau perkara-perkara yang besar. Masya Allah. Jadi kalau orang nanti sudah terjun dalam dunia tasawuf, apalagi sudah suluk, nanti Allah itu akan membukakan ya perkara-perkara yang sifatnya besar. Perkara-perkara yang sulit nanti akan terbuka. Ya, makanya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dunia ini ada di dalam genggaman ulama sufi. Ya, jadi ulama sufi itu ibaratnya dunia itu ada di dalam genggamannya. Kenapa? Ya karena bagi seorang sufi, nah itu yang namanya perkara-perkara yang sulit itu semua menjadi mudah. Tidak ada yang jauh, bagi ulama sufi itu semuanya dekat. Subhanallah. Jadi ini nanti karena ulama sufi itu kan sudah dekatnya, jadi ketika dia munajat beda dengan kita. Kalau dia munajat itu berarti benar-benar ya dia sangat dekat dengan Allah. Kemudian wa yashhadu ahwalan ajibah. Nanti orang yang sudah atau ahli tasawuf nanti bisa menyaksikan ahwalan ajibatan. Apa ahwal? Keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ajibatan yang ajib, yang aneh.
Nah, jadi nanti ketahuan. Makanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu seperti para aulia itu sudah dikasih tahu itu. Oh ini akan terjadi. Oh ini akan terjadi. Oh ini seseorang ini begini, akhlaknya begini, perilakunya begini. Itu ketahuan. Itulah nanti yang disebut kalau untuk orang biasa mungkin ya ada mauna, nanti ada karomah. Nah, wa yu'ayinu ma'amiyat wa yu'ayinu, dan nanti orang yang sudah tasawuf ya, ahli tasawuf itu nanti dia bisa melihat dengan nyata ma'amiyat, apa saja amiyat yang tidak kelihatan anhu darinya, basiratu ghairihi, mata hati orang lain. Artinya apa? Orang yang sudah masuk ke dalam dunia tasawuf, lalu dia suluk, ya, kemudian dia sudah riyadhah dan lain sebagainya, maka nanti dia akan bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi nanti dia akan mengetahui, oh ini akan terjadi sesuatu, oh ini akan apa. Tapi bukan paranormal ya, awas hati-hati nanti. Bukan dukun kayak begitu, bukan. Jadi ini memang asli karena mereka itu ahli ibadah. Jadi oleh Allah itu karena hatinya bening, maka Allah akan memperlihatkan apa-apa yang orang lain tidak tahu. Dan itu jangan aneh. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu kadang-kadang ketika dia melintasi kuburan lalu dia berdoa ya untuk ahli kubur itu, kadang-kadang mereka tahu apa yang terjadi di kuburan itu. Itu dalam hadis itu banyak sekali contoh-contohnya itu. Nah itulah makanya orang yang sufi itu ya, masya Allah. Jadi mereka itu sudah bersih batinnya. Kemudian wa'alam, ketahuilah anna hadzal ilma, bahwa ilmu ini, ilmu apa? Laisa huwa laqlata bilisan. Jadi bukan sekedar diucapkan lisan. Jadi ilmu tasawuf itu bukan sekedar diucapkan, bukan. Ya seperti kita lah ngomong seperti ini ya, ini mungkin anggaplah ini sebagai kajian saja. Tapi tasawuf ini bukan laqlata bilisan, bukan diucapkan oleh lisan. Ya kayak begini, oh saya seorang sufi, saya ahli tasawuf, itu bukan begitu. Tasawuf bukan diucapkan. Apalagi ngaku, oh, saya wali kadenya. Nah, wa innama huwa adzwaqun wa wijdanun. Akan tetapi ilmu tasawuf ini ada adzwaq, jadi rasa. Ya, jadi rasa yang sudah jernih, ya, dekat dengan Allah, maka itu menjadi ketajaman ahli sufi. Kemudian wala yukhadu, dan tidak diambil ilmu ini, maksudnya ilmu tasawuf, minal awraqi, dari apa awraq? Dari kertas, dari lembaran-lembaran. Jadi ilmu tasawuf ini, saudara-saudara, itu tidak cukup hanya dengan mengkaji kitab seperti ini. Ya, jadi kalau Anda misalnya mau menjadi seorang sufi, itu tidak cukup hanya dengan membaca kitab tasawuf, sekalipun ihya yang dibaca. Ya, betul. Jadi tidak cukup. Oh, ayo ingin menjadi seorang ahli sufi, ayo bacaan kitab tasawuf. Ya, baca buku tentang tasawuf terus dibaca olehnya sampai paham. Itu tidak seperti itu tasawuf. Wa innama min ahlil adwaq, akan tetapi ilmu tasawuf itu diambil dari orang-orang yang sudah merasakan dirinya dekat dengan Allah. Makanya itu syaratnya mursyid itu harus kamil, harus sempurna, harus yang sudah dekat dengan Allah, harus yang sudah wusul dengan Allah, baru itu dia dianggap sebagai mursyid. Karena pendidikan mursyid berbeda dengan pendidikan guru seperti kita, beda. Jadi kalau ada orang yang datang mau jadi murid, nah, oleh seorang mursyid itu tidak langsung, ayo silahkan daftar, apalagi pakai daftar terus uang miftah segala ya. Wah itu nggak bisa. Tapi nanti dilihat dulu. Ah ini muridnya, oh mau apa nih, mau pengen apa ya? Saya pengen diangkat jadi murid untuk suluk. Oh ya. Nah ini nanti dilihat, ketahuan oleh mursyid ini. Oh ini orang ini misalnya di rumahnya itu orang suka bersih, apa tidak mau ada kotoran-kotoran. Nah maka nanti dia dilantik untuk menjadi murid itu, kadang-kadang dia nanti dijadikan dulu untuk menjadi pelayan, membersihkan WC, untuk sapu-sapu dan lain sebagainya. Itu
pendidikan mursyid itu nanti agak aneh gitu. Jadi dilihat dulu nanti hatinya. Nah, ini hatinya gimana nih? Karena udah kelihatan. Kalau hatinya ini udah ada penyakit sombong, maka sebelum jadi murid itu dites dulu. Ya, dites dulu itu biar bersih dia. Masya Allah. Kemudian walaisa yunalu bil wal qol. Ilmu tasawuf tidak bisa didapatkan, diperoleh dengan kata-kata. Nah, kayak begini nih. Untuk Anda menjadi sufi tidak cukup hanya dengan mendengarkan seperti ini. Tidak cukup. Ya. Wa innama yu'khadhu min khidmatir rijal. Akan tetapi ilmu tasawuf itu hanya bisa diambil min khidmatir rijal dengan melayani ulama-ulama ahli tasawuf wa suhbati ahlil kamal, dan berteman dengan orang-orang yang sempurna, yakni orang-orang yang ahli tasawuf lagi. Jadi kadang-kadang begini saudara-saudara, ada orang yang ahli tasawuf itu bisa jadi dia itu begitu berguru dengan seseorang tidak belajar kitab seperti ini, tidak. Tapi dia bergaul dengan gurunya sholat dia ikut, terus kata gurunya bagaimana, terus dia berkhidmat kepada guru. Nah itu bisa jadi itu turun berkah kepada si murid tersebut. Maka ada kata-kata ulama yang sangat jelas, al ilmu bit ta'alum. Ilmu itu harus dengan belajar. Tapi wal barokah bil khidmah. Tapi kalau ingin dapat barokah bil khidmah, harus dengan khidmah kepada guru. Maka kalau di pesantren itu banyak kali kejadian. Kadang-kadang ada kejadian begini. Ada santri di pesantrennya itu dia tidak terlalu cerdas dan juga tidak terlalu bodoh gitu kan. Biasa-biasa aja dah gitu. Tapi dia itu sangat mahabbah kepada kiainya, dia berkhidmat kepada kiai. Sampai sendalnya itu dibawa kemana-mana. Pokoknya berkhidmat gitu ya. Ya. Maksudnya dibawa itu bukan dipakai, bukan gitu ya. Artinya kalau kiai misalnya ke masjid atau lagi ada panggilan, itu sendalnya dipegang terus, disilengit gitu kan. Nah itu terus melayani. Kemudian di rumahnya suka membersihkan rumah kiai ya. Kemudian ada balong, ada sawah, dia bantu. Subhanallah. Itu lebih banyak melayani kiai ketimbang ngajinya. Tapi apa yang terjadi? Selesai dia mesantren, pulang ke rumah jadi kiai besar juga. Nah itulah yang disebut al-barokah bil khidmah. Harus dengan melayani. Nah itulah keunikan daripada ilmu tasawuf. Subhanallah. Baik, lanjut. Ya. Oh, zuhur ya? Nah, ya, tunggu dulu.
La ilaha ya Allah. Ya, baik, tolong dilanjut. Ya. Ya. Wa fadluhu annahu asyraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi wa hiya afdalu 'alal itlaqi. Wa qala ibnu Ajibati wa huwa sayyidul ulumi wa ra'isuha wa lubabu syari'ati wa asasuha wa kaifa la wa huwa tafsirun li maqamil ihsanil ladzi huwa maqamu syuhudi wal iyan kama anna ilmal kalami tafsirun li maqamil imani wa ilmul fiqhi tafsirun li maqamil islami wa qad istamala hadithu Jibril alaihi salam ala tafsiril jami' fa idza taqarraru annahu afdalul ulumi tabayyana annal istighala bihi afdalu ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala likaunihi sababan li ma'rifatil khassatil ladzi hiya ma'rifatul ayan. Ya, baik. Tolong ke atas dulu. Ya, wa fadluhu. Keutamaan ilmu tasawuf annahu asyraful ulum. Ilmu tasawuf itu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Li ta'alluqihi. Karena ilmu tasawuf berhubungan bima'rifatillah dengan ma'rifat kepada Allah, wa hubbihi dan mencintai Allah, wa hiya afdalu 'alal itlaq, berarti ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling utama secara mutlak. Wa qala Ibnu Ajibah, berkata Ibnu Ajibah, wa huwa sayyidul ulum. Ilmu tasawuf adalah rajanya ilmu, wa ra'isuha dan pemimpinnya ilmu, walubabus syariah dan intisari daripada syariah, wa asasuha dan pondasinya syariat. Wa kaifala, bagaimana tidak, wahwa ilmu tasawuf tafsirun adalah tafsiran, interpretasi lima maqamil ihsan, untuk maqam ihsan, alladzi huwa maqamus syuhudi wal ayan, di mana maqam ihsan itu adalah maqam atau kedudukan maqam asyuhud. Jadi syuhud itu penyaksian Allah, wal ayan dengan nyata. Itu dia ihsan, ya. Kama anna ilmal kalam, sebagaimana ilmu kalam atau ilmu tauhid, tafsirun itu adalah tafsir, penjelasan lima maqamil iman, untuk maqam iman. Wa ilmu fikih, dan ilmu fikih tafsirun adalah tafsiran penjelasan lima maqamil Islam. Wa qad istamala, dan sungguh telah meliputi hadis Jibril alaihissalam ala tafsiril jami, atas tafsiran keseluruhannya. Bahkan nanti kalau saudara-saudara ingin tahu hadis Jibril, ada bukunya, ada kitabnya, namanya Syarah Hadis Jibril. Jadi bisa dilihat di situ. Itu sangat luar biasa, sangat komplit di situ. Fa idza taqarrara, maka apabila sudah tetap annahu afdalul ulum, bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling utama, tabayyana, maka jelaslah annal istighala bihi, bahwasanya sibuk, menyibukkan diri dengan ilmu tasawuf, afdaluma, itu lebih utama, sesuatu yutaqarrabu, yang dijadikan alat untuk mendekati bihi ilallahi, kepada Allah. Jadi ketika kita nih mengkaji tentang tasawuf, maka ini adalah yang paling utama, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Likauni, karena ilmu tasawuf sababan, menjadi sebab lil ma'rifatil khassah, untuk ma'rifat yang khusus. Mana ma'rifat yang khusus? Alladzi hiya ma'rifatul ayan, yaitu mengetahui secara nyata. Baik, lanjut. Wa nisbatuhu, ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulumi annahu aslun laha wa syartun fiha idh la ilma wa la amala illa biqasdi tawajjuhi ilallah fa nisbatuhu laha karruhil jasadi. Ya, baik. Wa nisbatuhu hubungan ilmu tasawuf li ghairihi dengan selain ilmu tasawuf minal ulum annahu aslun laha, bahwa ilmu tasawuf itu adalah dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Wasyartun pihak dan syarat bagi ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Idla ilma, karena tidak ada satu ilmu pun, wala amala, tidak ada satu amalan pun, illa biqasdi tawajjuhi ilallah, kecuali untuk menuju Allah, kecuali untuk menuju Allah. Jadi ini kan kalau dalam tasawuf itu jamaah sekalian, aktivitas kita baik ruhani maupun jasmani itu adalah harus menuju kepada Allah. Kan kita sering baca dalam doa iftitah tuh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus kesananya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu kesana nih, aktivitas kita ini untuk menuju Allah. Apa ilmunya? Yaitu ilmu tasawuf. Nah, fanisbatuhu laha, nisbat ilmu tasawuf laha dengan ilmu-ilmu yang lain, karruh lil jasad, bagaikan ruh untuk jasad. Jasad kalau tidak ada ruh berarti tidak akan hidup. Sama. Kita mengkaji ilmu tafsir, mengaji ilmu hadis, mengaji ilmu alat, mengaji fikih, usul fikih, tanpa dibarengi dengan tasawuf, maka ilmu itu menjadi hampa. Ya, hambar. Kenapa? Karena yang dituju itu nanti bukan tawajuh lagi. Nah, jadi kadang-kadang mengajarkan ilmu hanya untuk materi, ya, itu. Karena tidak dibarengi dengan tasawuf. Nah, kemudian oh ya udah ya, lanjut. Nah, soalnya ini kita dipadatkan. Jadi terakhir nanti kita minggu depan kita sudah selesai masuk ke dalam materi hikamnya. Nah, kita sekarang ini mudah-mudahan selesai mabadiknya dulu, pengantarnya dulu. Baik, lanjut. Wa wadi'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu bil wahyi wal ilhami. Wa nazzala Jibril alaihi salam awalan bisyariati falamma taqarrara nazala saniyan bil haqiqati fakhassa biha ba'dan duna ba'din. Ya, wawadi peletak ilmu tasawuf siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau mendapatkan ilmu tasawuf? Tapi tolong dicatat. Jadi ilmu tasawuf yang diberikan kepada Nabi itu bukan berarti bentuknya ilmu tasawuf, bukan begitu. Sebab pada zaman Nabi belum ada istilah ilmu tasawuf, tapi secara esensi ajarannya itu sudah ada. Nah, allamahullahu. Jadi beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu tasawuf itu bil wahyi wal ilham, dengan wahyu dan ilham. Ya, contoh seperti tadi, la takhaf wa la tahzan innallaha. Nah, itu termasuk tasawuf juga di situ pelajarannya. Fanazala Jibril, maka Jibril turun awalan pertama kali bisyariati, membawa falamma taqarrarat, maka setelah tetap syariat itu, nazala thaniyan, lalu malaikat Jibril turun yang kedua kalinya bil haqiqati, membawa hakikat. Cuma fakhassa, maka mengkhususkan, ya, malaikat Jibril biha, dengan hakikat ini, ba'don duna ba'din, sebahagian, ya, selain sebahagian. Maksudnya begini. Jadi hakikat atau tasawuf itu tidak setiap orang diberikan. Ya, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah yang sesungguhnya itu, yang hakikat itu, tidak setiap orang diberikan. Nah, contoh seperti Nabi itu diberikan pemahaman hakikat, ya, oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu akan berbeda dengan yang diberikan kepada Abu Bakar. Artinya apa? Jadi Abu Bakar itu tidak selengkap Nabi.
Abu Bakar, Umar. Umar tidak selengkap Abu Bakar. Utsman tidak selengkap Umar. Begitu pula Ali tidak selengkap. Nah, jadi semua dibagi-bagi oleh Allah itu. Ya. Nah, cuma memang untuk ilmu tasawuf itu pintunya adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, itu nanti di situ. Lalu wasmuhu, silakan. Bagian siapa? Ayo. Iya, wasmuhu. Ada. Wasmuhu ilmu Tasawufi. tasawufi ma'khudun minas sofai Wasufiyu wasufiyu minas man sofa man sofa qalbuhu minal kadri wamtala'an minal ibari wastawa indahu adzahabu wal madaru. Baik, wasmuhu namanya adalah ilmu tasawuf. Ma'khudun minas sopa, diambil dari kata sopa. Sopa itu bening, ya. Jadi wasufiyu, ya, sopa, ya. Jadi sopa itu bening. Wasufiyu, jadi seorang sufi itu siapa? Man sopa qalbuhu minal kadari, orang yang bersih hatinya minal kadari, dari kotoran. Jadi hatinya bersih dari kotoran hati. Wamtala'a, dan penuh hatinya itu minal imbari, dari nasihat-nasihat. Ya, banyak nasihat-nasihat. Wastawa, dan sama indahu bagi seorang sufi itu adzahabu, emas, wal madaru, dan batu. Artinya gini, jadi orang sufi itu sudah sudah sama baginya, mana emas, mana batu, jadi sudah nggak ada nilainya lagi bagi seorang sufi. Jadi bagi seorang sufi yang namanya pujian, yang namanya caci maki itu sudah sama. Maka kalau ada orang yang masih merasa gini, kalau dipuji senang gitu ya, begitu dicaci, dimaki, sedih, itu berarti belum menjadi seorang sufi. Dia paling banter suka ngopi. Ya, gitu. Nah, kemudian wastimdaduhu, yuk lanjut. Wa istimdaduhu minal kitabi wa sunnati wa ilhamati solihin wa futuhatin arifina. Ya, wa istimdaduhu. Jadi istimdad itu apa? Bahan-bahan daripada ilmu tasawuf itu diambil dari Alkitab, As-Sunnah, kemudian ilhamati solihin, ilham, ya. Jadi intuisinya orang-orang soleh, wa futuhatil arifin, dan keterbukaan hatinya orang-orang yang ahli ma'rifah. Baik, lanjut sedikit lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu syari'i bihi faqala al-Ghazaliyu rahimahullahu innahu fardu ainin idla yakhlu ahadun min aibin aw maradi qalbin ilal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam. Qala ba'dul arifin man lam yakun lahu nasibun min hadal ilmi ay ilmil batin akhafu alaihi min su'il khatimah wa adan nasibi minhu atasdiqu bihi wa taslimuhu li ahlihi. Baik, sekarang wa hukmu syari'i fi, hukum mempelajari ilmu tasawuf. Faqala al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, innahu, bahwa ilmu tasawuf itu fardu ainin. Hukumnya apa? Nah, jadi kita ini mempelajari tasawuf itu fardu ain. Jadi kalau kita nggak mempelajari, yang namanya fardu ain itu kan fardu yang ditujukan pada setiap individu. Jadi kalau nggak bisa diwakilkan, seperti sholat yang 5 waktu bisa diwakilkan nggak? Oh enggak, kalau diwakilkan akan banyak ini nih nanti, ya, joki-joki itu ya, maklar nantinya gitu. Nah, jadi ilmu tasawuf itu fardu ain. Oleh karena itu harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari dosa. Maka harus mempelajari ilmu tasawuf. Kenapa? Idla yakhlu ahadun min aibin. Karena tidak ada seorang pun yang bersih hatinya itu dari aib. Kosong. Dari aib. Al-maradin qalbiyin, atau penyakit apa? Jadi setiap orang pasti punya penyakit
Setiap orang punya aib dalam dirinya. Betul atau betul? Jadi jangankan Anda semua, saya saja punya aib. Saya punya penyakit batin, punya penyakit hati. Sama. Seperti Anda semua ada aibnya enggak? Punya penyakit hati enggak? Dan itu yang tahu hanya kita sendiri. Nah, jadi pantas di sini dikatakan tiap orang itu pasti ada aibnya, ada penyakit hatinya. Ilal anbiya, kecuali para nabi, kecuali para nabi. Nabi itu maksum, ya. Beda dengan dzurriyyah keturunannya. Para habaib dan lain sebagainya. Itu tidak maksum. Tidak maksum. Ya, kalau nabi itu maksum. Qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat berkata, malam yakun lahu nasibun min hadzal, siapa yang tidak punya bagian dari ilmu ini, ai ilmil batin. Maksudnya siapa yang tidak mempelajari ilmu tasawuf. Akhafu, saya khawatir, alaihi, orang tersebut, min su'il khatimah, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Gitu, kita ngeri ya, karena kalau tidak mempelajari ilmu tasawuf kita nggak tahu ini mana yang namanya takabur, mana uju, mana ria, nggak tahu itu. Wa adnan nasib, minimal bagian minhu dari tasawuf itu atasdiku bihi, membenarkan ilmu tasawuf, wa taslimu, dan menyerahkan ilmu tasawuf li ahli, kepada ahli tasawuf. Baik, wa masailuhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masailuhu qadayahul bahithah an safatil qulubi wa ma'rifatu istilahatihi wal kalimati allati tatadawalu bainal qaumi kaz-zuhdi wal wara wal mahabbah wal fana wal baqa. Ya, jadi wa masailuhu, masalah-masalah dalam ilmu tasawuf. Qadayahul bah, qadayahu itu apa? Problematikanya. Al-bahisatu, yaitu membahas, mengkaji an sifatil qulub, tentang sifat-sifat hati. Wa ma'rifatus istilahatihi, dan mengetahui istilah-istilah hati atau istilah-istilah dalam tasawuf. Wal kalimati, dan kalimat-kalimat allati tatadawalu, yang berkembang bainal qaumi, di antara kaum. Maksud kaum itu ahli tasawuf. Kazuhdi, seperti apa? Zuhud. Nanti kita harus tahu zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak menyukai dunia. Apa zuhud? Tidak menyukai dunia. Jadi perasaan hati akan tidak menyukai dunia. Itu namanya zuhud. Tapi ingat, zuhud itu adalah adanya di dalam hati. Jadi ketidaksukaan terhadap dunia itu adalah zuhud. Tapi ada dalam hati. Ingat, bukan di dalam zohiriyah. Jadi bisa jadi orang zuhud tapi hartanya berlimpah. Coba dalam sejarah para nabi, siapa yang hartanya berlimpah nabi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pasti zuhud enggak? Pasti zuhud, karena seorang nabi. Tapi hartanya berlimpah. Kok bisa demikian? Ingat, zuhud itu adanya di dalam hati. Ya, tidak suka dunia di dalam hati. Bagaimana bentuk ketidaksukaan terhadap dunia? Jadi mohon maaf nih, kita lewat, di depan kita ada kotoran ayam, tai kotok. Tahu tai kotok? Begitu kita melihat tai kotok, ada nggak terbersit dalam diri kita? Duh, ngena amat tai kotok, ada nggak? Nggak ada. Bahkan kita melihatnya apa? Jijik. Udah, kita nggak begitu lihat ya, udah nggak ada terbersit dalam diri kita. Duh, ngena amat yang tai kotok untuk itu. Nah, orang zuhud terhadap dunia itu lir ibarat melihat kotoran ayam seperti itu. Jadi ningali duit, ningali naon teh gitu. Nges, kayaknya kayak kotoran aja. Ya, subhanallah. Tapi jangan begini misalnya, wah ya orang mah geus jodoh yang mana ulah gitu. Ya, terus ada kita punya barang-barang dikeluarkan dikasih kepada orang-orang, bukan begitu. Itu bukan zuhud, itu pemborosan namanya gitu. Kemudian waro, apik wal mahabbah, cinta, wal fana. Fana itu hancur leburnya makhluk yang ada cuma Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Kemudian wal baqa, dan kekal. Ya, kekal.
Ya, silakan sedikit lagi. Mana? Jad. Wa min istilahimul muhimmati syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Fasyari'atu hiyal ahkamul munazzalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahimaha al ulama'u minal kitabi was sunnati nassan aw istinbatan. A'ni ahkamal mubayyinati fi ilmi tauhidi wa ilmi fiqhi wa ilmi tasawuf. Ya, kelas. Di antara istilah ulama ahli tasawuf yang penting adalah ada istilah syariat, thariqah dan haqiqah. Syariat, thariqat dan hakikat. Fasyariatu syariat hiyal ahkamul munazzalatu adalah hukum-hukum yang diturunkan ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama yang dipahami oleh para ulama minal kitabi was sunnah dari kitab dan sunnah. Nason baik secara nas jelas awis timbaton atau dengan secara istimbat penggalian hukum. Ani al ahkamal mubayyanata yakni hukum-hukum yang dijelaskan dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf itu namanya adalah syariat. Kayak kita sholat biasa, ya kita wudhu, kita jual beli dan lain sebagainya, itu namanya syariat. Baik, kemudian wa thariqatu thariqah hiyal amalu bisyariah, yaitu pengamalan syariat, itu thariqah. Wal akhdhu bi azaimiha dan mengambil yang berat-berat daripada syariah. Ya, wal bu'du anit tasahul dan menjauhi tasahul, apa tasahul? Menganggap remeh. Betul. Fima la yang bagi tasahulu fihi dalam hal yang tidak semestinya untuk dianggap remeh. Itu thariqah. Jadi thariqah itu ada langsung pengamalan. Au hiya jitinabul manhiyat atau thariqah itu adalah menjauhi hal-hal yang dilarang. Zahiran wa batinan, baik zahir dan batin. Wamtithalul awamiril ilahiyati dan mengikuti perintah Tuhan biqadri taqati dengan kemampuan atau sesuai dengan kemampuan. Auhiya jitinabul muharramat wal makruhat atau thariqah itu menjauhi segala yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Wa fudulul mubahat wa fudulil mubahat dan selebihnya dari hal-hal yang dimubahkan. Jadi kalau sudah thariqah itu maka tadi itu nanti kalau kita mau kita makan sebelum kenyang kita sudah berhenti. Nah itu thariqah namanya. Kemudian tidur itu jangan mengikuti jadwal. Kapan kita ngantuk, nah kita tidur. Ya, jadi jangan misal jadwal ya, kalau udah jadwal belum ngantuk juga dipaksakan. Itu jangan. Itu belum thariqah itu namanya. Belum thariqah. Ya itu. Kemudian wa adaul faraid. Ya. Wa adaul faraid melaksanakan fardu. Wa mastata'a minan nawafil dan semampunya melaksanakan adalah sholat sunnah. Jadi kalau sudah masuk thariqah, contoh sholat duha itu tidak ada yang 2 rakaat. Itu harus 8 rakaat atau 12 rakaat. Jadi kalau ada orang masih masuk thariqah, sholat duhanya cuma 2 rakaat, itu belum apa-apa. Harus 8 rakaat. Tahajud 12 rakaat. Kemudian sholat sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajatnya itu. Pokoknya yang namanya sunnah-sunnah itu harus dilaksanakan. Zikir sehari semalam itu harus mencapai berapa ratus atau berapa ribu. Itu nanti udah masuk thariqah. Nah ini semua tahta riayati arifin, di bawah pimpinan atau pengawasan seorang arif. Nah mursyid itu di sini min ahli nihayat, orang-orang yang sudah mencapai puncak. Nah, maka tadi itu. Jadi kalau orang sudah mau masuk suluk, nggak boleh sendirian, harus ada pembimbing. Nah, kemudian wal haqiqah ala salah satu aksam, hakikat terbagi 3. Al awal riqatul hijab bainahu wa baina aminin bihi min dzatillah wa sifatihi wa jalalihi wa jamalihi wa qurbihi. Hakikat terbagi 3. Pertama riqatul hijab. Jadi menipisnya hijab. Hijab penghalang antara dirinya dengan Allah. Jadi dia sudah sangat dekat dengan Allah. Nah itu secara intinya seperti itu. Nah kemudian wahaki kotin nubuah, hakikat kenabian, wa kamalati ashabiha, wala siyama
sayyidahum al-azam. Jadi nanti orang yang masuk hakikat ini dia secara ibadahnya, perilakunya sudah diarahkan mengikuti secara total kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia harus juhud, sukar, nanti akan muncul sifat sukar, mabuk, kepayang kepada Allah. Kemudian wasyiddatis syauq, sangat rindu kepada Allah. Ya, nah, kalau kita kan belum ada rindu ya yang sangat mendalam kepada Allah. Nah, nanti orang yang thariqah ini jadi akan ditanamkan sifat rindu ya kepada Allah. Warubama hasala kasyfun. Bisa jadi ada kasyaf. Kasyaf itu dibukakan hijab. Amma Allah dari apa yang dikehendaki Allah, minal alamil ulwi awi sufli, dari alam atas maupun alam bawah. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam dunia tasawuf, ahli sufi, sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan anugerah. Dia bisa melihat hal-hal yang ada di alam atas, di planet, seperti di Lauhil Mahfuz, dia akan tahu. Kemudian alam bawah, di kuburan, orang yang sedang dikubur, itu dia akan tahu nanti. Kemudian wahawadisil madiyah, peristiwa yang sudah lampau. Subhanallah. Ini orang yang sufi, ini para wali ini pasti sudah tahu nih. Apa yang sudah terjadi pada masa lampau, awil mustaqbalah, atau masa yang akan datang. Subhanallah. Maka orang sufi itu luar biasa lah gitu. Jadi tadi itu dunia ini ada dalam genggaman dia. Wathani takhalli nafsi an radha'ilil akhlaq. Yang kedua ya, hakikat itu adalah takhalli nafsi, membersihkan jiwa an radha'ilil akhlaq, dari akhlak tercela atau akhlak yang buruk, wa tahalliha, dan menghiasinya bisifatil mardiyah, dengan sifat-sifat yang diridhoi, wal akhlaqis saniyah, dan akhlak yang bagus, bihaitsu takunu rasikhatan wa malakatin lil abdi, semuanya itu menancap di dalam jiwanya orang sufi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hakikat itu tayassurul a'mali sholihah, mudahnya beramal soleh. Ini luar biasa. Kalau dia sudah masuk ke dalam hakikat, maka amal soleh itu mudah baginya. Wasuhulatu af'alil khair alaih, mudah melakukan kebaikan baginya. Hatta la yajida fiha masyaqqatan, sampai dia tidak mendapatkan lagi masyakat, kesulitan, kepayahan untuk melakukan kebaikan. Wakul fatan, atau beban, tidak, dia sudah tidak ada beban lagi. Bal law arada ayat rukaha, bahkan kalau dia mau meninggalkan amal kebaikan itu, lam tutawi'hu nafsu ala dalik, justru hatinya tidak akan memberikan kepada dia. Jadi pokoknya hayang nanti ibadah. Nah itu. Ini keunikan orang sufi itu seperti itu. Nah, summa lahun syirahu sadril Islam, lalu dia akan terbuka hatinya untuk Islam. Kemudian watma'anat nafsuhu, dan tentram jiwanya, kullatu ma'ninati, setentram-tentramnya, lil bu'di an maharimillah, menjauhi yang diharamkan Allah, wal qiyami bi awamirihi, melaksanakan perintah Allah, wasahat lahul ikhbat, dan sah atau artinya benar baginya al ikhbat, yaitu memiliki perilaku yang baik, hatta ka'annahu, sehingga orang sufi itu malakun fi surati insanin, malaikat dalam bentuk manusia. Subhanallah. Jadi seorang sufi itu seperti itu nanti kalau dia sudah sempurna dalam pendidikan tasawufnya, dia sudah mengamalkan dalam bentuk thariqahnya, maka dia akan menjadi malaikat berwujud manusia. Subhanallah. Nah ini mudah-mudahan ya kita semua ya minimal dengan belajar tasawuf, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kesolehan dari ahli-ahli tasawuf. Baik, jam berapa sekarang? Aduh, ngeseguguru kan merenya. Baik. Ada panitia sampai jam berapa nih? Sampai jam? Oh 12 ya? Oh iya. Baik. Insya Allah nanti wa minal kutubi sampai berapa lagi ini? Ke bawah coba lihat. Berarti ini sedikit lagi ya? Oke, dikit lagi ya. Dikit lagi dah. Nih minta nih. Wa minal kutubi lati ishtahara bainal khas wal 'am, di antara kitab yang terkenal di antara orang khusus dan orang umum, fi hadzal majal, dalam lapangan ini, al hikam al ato, ya li ba'dil ulama rabbaniyin,
karangan sebahagian ulama Rabbani, alladzina zakat nufusuhum, yang hati mereka itu bersih. Siapa dia? Wahwa al-imamul qudwah Tajuddin As-Saidul Uswa Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Asakan dari. Jadi pengarangnya itu. Wa qad atamaddu ala hadal kitab, saya berpedoman dalam kitab ini PDF